B untuk untuk membagi ilmunya kepada kita semua terkait dengan tema kita hari ini. Kepada Bapak Dekan, silakan Pak Dekan. Kepada Bapak Baik, Dekan baik, baik, kita, baik, baik silakan. baik. Waktu Terima tempat. kasih Ibu Moderator, Bu Kapolri, Dr. Ina Yuliani, SMA, yang mengupayakan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, kolaborasi dengan masyarakat community, para mahasiswa, para dosen yang saya hormati dan saya juga banggakan mengikuti kegiatan webinar kolaborasi ini. Terima kasih masih bisa bertahan ya untuk mengikuti sesi kedua. Sebetulnya biasanya saya sesi pertama, sesi keduanya itu dari internasional supaya masih banyak bertahan. Tapi karena saya tadi pembukaan acara seperti dilihat saya tadi lagi di ada kegiatan, saya tidak bisa tinggalkan, maka baru bisa bergabung lagi di sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua selamat siang. Saya akan share screen. Ini disable share screen. Apa bisa dibantu? Baik Pak Dekan, mau saya jadikan co-host? Ya boleh. Baik, baik. Silakan Pak Dekan. Baik, sudah bisa. Baik, ini ada gangguan di jaringan saya, terlihat Bu ya? Clear Pak Dekan. Lihat ya. Ya. Baik, topiknya adalah merger acquisition, legal aspect and practice and corporate action strategy. Tadi juga sudah disampaikan juga ya aspek merger akuisisi di Malaysia ya. Nanti materinya kurang lebih juga ada kemiripan, tapi saya lebih kepada hukum yang berlaku di Indonesia dan juga praktek. Nah, ini adalah outline di mana kalau misalnya kita ingin menuliskan sesuatu, tentu itu outline-nya. Sebentar ya. Ini ada sedikit gangguan. Pertama, outline saya yaitu terkait dengan update development dari corporate action sendiri. Kedua yaitu corporate action untuk perusahaan grup, afiliasi atau holding company, ini adalah poin-poin dari sisi hukum. Ketiga yaitu possibility case atau dispute, kemungkinan terjadi sengketa yang ada di perusahaan induk, ya, perusahaan holding dan juga anak perusahaan atau subsidiary. Ini discourse ini adalah diskursus ya, kemungkinan terjadi masalah sengketa. Yang terakhir itu terkait dengan sedikit banyak legal audit dan legal due diligence yang memang dibutuhkan dalam rangka merger dan akuisisi. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya merger akuisisi itu adalah hal yang lumrah, hal biasa di praktek bisnis ya. Namun kadangkala ini belum menjadi suatu pengetahuan yang cukup di bidang hukum ya, karena kita lebih kepada pengertian ataupun praktek di mana diatur dalam lingkup hukum perusahaan, pemilikan saham, atau lebih kepada perjanjian
sifatnya keperdataan. Nah, itu yang sering kita sendiri tidak begitu banyak mengikuti, yang sebenarnya lumrah, ini pun berdampak pada kemajuan bangsa juga. Jadi sebetulnya berbisnis itu, berusaha itu juga aspek merger akuisisi itu hal yang lumrah biasa, tapi kita belum ke sana, hanya di big city saja. Nah, ini perlu juga kita sosialisasikan. Nah, selanjutnya adalah kadangkala memang corporate action itu dianggap untuk memake up suatu perusahaan, ya, dari sisi bisnisnya, dari sisi hukumnya, ya, ataupun dari sisi aset. Jadi mengupgrade, ya. Atau juga ditujukan untuk expand dari industri atau bisnis. Nah, umumnya corporate action itu secara organisasi, seperti saya sampaikan tadi, dikenal dengan merge and acquisition. Kalau ngecek di American Bar Association itu ya, ABA, itu ada spesialis khusus praktis corporate practice merger and acquisition. Saking biasanya dan saking banyaknya, kita belum. Nah, istilah merger acquisition sendiri sebetulnya adalah strategi yang paling paling jitu ya dalam bisnis, di dunia bisnis yang sering digunakan. Istilah merger itu lebih kepada penggabungan, ya. Jadi ada perusahaan yang menggabungkan diri dan juga ada yang menerima penggabungan. Ya, jadi perusahaan yang menggabungkan diri itu bubar, dilikuidasi, maka perusahaan yang menerima penggabungan itu mendapatkan aset dari perusahaan yang menggabungkan diri. Tentu kalau dari segi bisnis, masa lebih banyak hutangnya atau liabilities-nya daripada aset. Ya. Jadi diharapkan lebih banyak aktifannya daripada pasifannya. Tapi kadang-kadang juga menerima penggabungan ya sudahlah, karena ada potensial dari sisi bisnisnya maka diterima. Karena pada umumnya orang juga tidak akan menggabungkan diri sesuatu karena juga berharap menggabungkan diri akan mendapatkan gain dari perusahaan yang sudah berjalan secara operasional bagus, ya. Perlu didukung dengan adanya misalnya izin operasional yang baru dengan perusahaan yang menggabungkan diri, atau ternyata tambahan aset baru karena membutuhkan juga lahan, ya. Atau dalam kaitan dengan sumber daya baru, dengan banyaknya modal yang dimiliki oleh perusahaan yang established tersebut terhadap perusahaan yang menggabungkan diri dari sisi human resource ataupun karyawan. Ya, itu hal yang biasa. Nah, sekarang bagaimana sisi hukumnya kan begitu mengatur. Nah, dianggap dia adalah strategi yang inovatif. Apa itu? Jadi strategi yang kalau kita ke handphone ataupun ke laptop ataupun ke PC, shortcut, masukkan ke materi langsung dimunculkan. Ya. Kita menemukan bisnis partner baru, ya, mitra baru, atau kita men-setup suatu usaha baru yang lagi tren misalnya. Waduh, perusahaan lagi tren apa? Saya pikir-pikir juga sempat juga berdiskusi dengan beberapa sahabat gimana kita bikin perusahaan artificial intelligence. Kenapa tidak gitu ya? Nah, karena memang perkembangan dunia akan ke sana, ya. Tapi walaupun itu juga bisa juga masih yang konvensional, kita bikin industri makanan. Boleh nggak ya? Boleh aja. Sepanjang manusia masih mau makan ya, kecuali udah nggak doyan makan gitu ya. Nah, jadi related dari bisnis core bisnisnya. Nah, kalau industrinya adalah industri otomotif, tentu relatif dengan bisnis otomotif. Sponsornya adalah kegiatan-kegiatan otomotif. Kalau bisnisnya adalah
food and beverage tentunya ekspansi bisnisnya kepada penyedia layanan dari makanan dan minuman tersebut. Jadi diusahakan pada core bisnis. Tentunya di sini adalah whether merger acquisition as business creativity. Ketika memang industri may be lack of competitiveness, value, market, and other opportunity. Di sini kita manfaatkan kompetisi kita, value kita, market, and other opportunity. Kalau dilihat ini bukan omongan orang sarjana hukum gitu ya, memang bukan, karena memang tujuannya ini lebih kepada konsep bisnis, strategi supaya kita menghasilkan sesuatu yang inovatif. Nah, kita hadir sebagai calon-calon yuris membingkai ini seperti apa dari merger and akuisisi ini. Transaksinya jelas, ya, orang perorangannya capable atau tidak, industrinya capable atau tidak. Terus kalau ada mitra asing, bagaimana kedudukannya, bagaimana hubungan kekaryawanan, itu yang perlu kita sama-sama pelajari. Nah, dia adalah maximizing value and profit. Ya, tentu terjadi likuiditas yang cukup baik. Ya, ketika berbisnis itu ada likuiditas yang cukup baik yang terjaga. Ketika berbisnis likuiditasnya tidak terjaga, maka sampai dengan juga dia tidak bisa beroperasi. Ketika tidak beroperasi, maka tidak bisa menghasilkan gain. Gain kepada siapa? Ya kepada karyawannya, kepada pemiliknya, kepada mitra. Kalau bisnis itu bagus, maka mitranya juga senang, pemasok juga senang, distributor juga senang. Nah, senangnya ini adalah dengan kaitan dibingkai dalam bentuk lingkup bisnis yang memang akan dilakukan. Bagaimana dengan kontrak? Dan lebih keren lagi adalah terjadi transfer of teknologi. Nah, itu keren itu. Ya. Bagus sekali apabila sampai perusahaan yang bermitra terjadi transfer of teknologi. Dan biasanya pula perusahaan itu tidak akan memberikan know-how atau teknologi transfernya kepada mitra yang tidak dikenal, tapi dengan adanya dia melakukan merger atau akuisisi dalam bentuk kepemilikan aset atau kepemilikan saham, maka dia akan rela sebagai pemberi, ya, transfer dari teknologi yang akan yang sudah ada ataupun yang akan ada. Gitu ya. Juga ada corporate branding and or trademark. Jadi corporate brand atau corporate trademark ini penting buat perusahaan menjaga eksistensi. Kenapa? Muncul terus dalam bentuk promosi-promosi, muncul terus di publik. Ketika muncul terus di publik, itu memberikan keyakinan kepada publik terhadap produk tersebut. Ya, sebagai contoh, cintailah produk-produk Indonesia. Akhirnya tergambar apa satu merek yang warna merah itu. Dia tidak bercerita mengenai suatu nama, bahwa produknya apa saja, tidak. Tapi dengan jargon cintailah produk-produk Indonesia. Ya, di tengah kita senangnya dengan produk-produk asing, ya, kita nggak pernah tahu itu produknya dibuat di China, di Jepang, di Vietnam, tapi itu dianggap sebagai produk nasional. Ya, itu salah satu cara, ya, membranding. Ya. Innovation, creativity, and research base. Nah, kalau sampai di sini suatu industri ini cukup luar biasa. Jadi terjadinya inovasi, kreativitas yang terjaga, ya semuanya itu berdasarkan berbasis riset. Kalau industri sudah berbasis riset, university sudah berbasis riset membuat kebijakan, tidak hanya template dipakai gitu aja, saya yakin pasti maju. Karena orang akan menghargai riset, orang juga akan menghargai kreativitas, orang akan menghargai inovasi. Sepanjang itu tidak ada penghargaan, jangan hilanglah akan terjadi kemajuan.
Karena dengan begini tidak akan ada korupsi, ya. Walaupun korupsi ya pasti ya, akan ada birokrasi, ya. Itu. Ya kan korupsi kan juga dari ada pemberinya juga, pengusaha mau jalan pintas saja, mendapatkan order kerja. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau orang sudah merasa nyaman, merasa cukup, tidak perlu ada. Kecuali ada kerasukan, kerakusan atau ketamakan ya, untuk tujuan tertentu. Nah, sekarang kita bicara mengenai diskurs kedua, yaitu di new normal, post pandemi COVID-19 era. Nah, what this mean about the corporate action? Jadi escaping liability for bankruptcy. Jadi melepaskan diri dari adanya kepailitan ataupun kebangkrutan. Menghindari adanya corporate liquidation atau likuidasi atau dianggap sebagai pembubaran perusahaan atau korporasi. How about if any merger acquisition as business trend? Saya kira tidak sekedar menjadi tren bisnis atau tren usaha. Ini sudah jadi bagian dalam mengembangkan usaha. Kenapa? Karena harus bermitra, harus berkolaborasi. Ya. Webinar kita ini ketika agak sedikit ada value-nya, ini jangan dikira hanya UMT aja yang melihat ya. Yang UMT yang mengikuti, tapi sebetulnya ini sudah terpublish di beberapa jaringan saya juga, itu pun nggak cukup banyak. Ya. Ya cukup satu aja nyebar ke yang lain. Itu ada bisnis fenomena ketika memang kita perlu bermitra, berpartner. Karena esensinya akuisisi merger, akuisisi itu adalah bermitra. Mitra itu bentuknya kontrak. Kontrak itu untuk kelangsungan usaha, perubahan anggaran dasar, perubahan postur kepemilikan aset, perubahan postur kepemilikan saham dari akuisisi. Karena perusahaan yang mengakuisisi itu akan menjadi mayoritas kepemilikan sahamnya. Seperti itu. Ya, pertanyaannya, why in practice the merger acquisition shall be used for financial matters? Ya, memang kenyataannya memang kepada keuangan. Selanjutnya aset. Ya. Ya. Debt equity. Ya. Oh. Atau misalnya terjadi loss of profit. Kita perlu juga melakukan akuisisi. Ataupun terjadi financial fraud, distrust terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Tapi dalam hal ini, particularly because pandemic crisis, ya, kita tidak bisa berharap banyak dengan adanya pandemi kemarin karena memang transaksi berkurang. Ketika transaksi mulai banyak, maka harga akan diuntungkan dan cycle dari bisnisnya berjalan terus. Nah, ini diskurs kedua. Dari economic aspek, ya, corporate action juga merupakan bagi social development. Pembangunan sosial, pembangunan masyarakat. Dengan adanya akuisisi, ada modal masuk, akan ada tenaga kerja masuk juga, ada pembukaan bisnis baru, pembukaan lahan baru, pengembangan masyarakat. Jadi pengembangan masyarakat bukan hanya pengmas yang ada di tingkat perguruan tinggi, tapi berbisnis juga ada social development. Selanjutnya adalah legal aspect. Ya. Legal aspect di sini adalah to make guidance, ya. Memberikan panduan atau arahan terkait dengan praktek corporate merger and or corporate acquisition. Menjadi hal yang wajar. Dari tidak saja sekedar social development, juga ada aspek legal
menjadi pedoman dari praktek merger and acquisition ini. Dari aspek lainnya adalah terkait dengan resiko dalam berusaha, resiko perusahaan. Ya. Tentu resiko perusahaan juga resiko para personalnya atau personilnya, para membersnya. Yang tidak lain adalah dia board of commissioner, board of director, ya BOD di sini yang akan memberikan resiko. Kan berusaha itu memberikan resiko dari harta yang mereka miliki dipisahkan sehingga menimbulkan keuntungan ya, dari sisi saham yang dia miliki, tapi juga dari sisi perjalanan usaha tersebut. Karena merger and acquisition practice bisnis merger and acquisition adalah perjalanan usaha dari suatu perusahaan tersebut juga. Sudah mengakuisisi perusahaan berapa kali, atau ternyata perusahaannya juga diakuisisi, atau sebelumnya pernah mengalami merger. Merger seperti apa? Valid tidak? Jadi merger and acquisition tidak saja bebas dari peristiwa bangkrut, peristiwa kerugian, tapi juga mengangkat perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif. Kita masuk kepada diskursus ketiga terkait dengan konsep of corporate action. Ini dari sisi marketnya, dari sisi organisasi bisnisnya, dan juga government authority. Jadi kita punya business organization, kita punya juga government authority atau government license, tapi kita tidak punya market, ya cukup berat juga. Yang penting udah punya government authority, Pak, market ya nanti kita cipta sendiri. Bisa juga, tapi seberapa cepat? Seberapa cepat? Nah, regulasi-regulasi yang terkait dengan corporate action, bagaimana merger and acquisition itu bagian dari corporate action. Regulasi merger seperti apa? Terus bagaimana kalau regulasi merger itu dianggap kontrak yang bertentangan dengan undang-undang persaingan usaha tidak sehat atau monopoli karena dianggap sebagai perjanjian yang dilarang. Jadi kita lihat regulasi terkait dengan praktek corporate action. Tentu berbeda antara private company, public company, dan juga bank ataupun perusahaan keuangan non-bank. Ya. Nah, regulasi-regulasi ini yang perlu juga kita pahami. Ya. Nah, tujuan corporate action ini kepada validitas dari merger and acquisition. Ya. Jadi validitas merger and acquisition. Ya, ditujukan secara mandatori ataupun non-mandatori. Jadi kalau mandatori merger berarti memang harus dilakukan merger. Kalau non-mandatori ya kita lihat jangka waktunya sambil melihat lebih dahulu mitra bisnisnya ya untuk dalam rangka terjadi peristiwa merger. Nah, kita masuk yang kedua terkait corporate action untuk grup atau afiliasi. Saudara-saudara sekalian, membuat usaha pertama kali itu hal yang lumrah. Tapi ketika membuat usaha pertama kali ini ternyata ada pemegang saham yang mayoritas, katakanlah 70%. Akibatnya apa di situ? Akibatnya perusahaan tersebut sudah menjadi anak perusahaan. Karena ada mayoritas kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan lain.
Contohkanlah akan mendirikan perusahaan A. Ya. Pendirinya di sana ada PTB, Tuan C, Tuan D. Maka di sini sudah terjadi. Ada perusahaan PTA sebagai pemegang saham mayoritas. Dia sudah menjadi subsidiary perusahaan baru ini. Sudah jadi anak perusahaan. Berkata orang lah, bukan itu perusahaan baru. Ya perusahaan baru, tapi sudah menjadi holding. Ya, mohon dipahami juga supaya kita bisa tahu. Jadi praktek ini memang tidak terjadi akuisisi, bikin perusahaan baru. Nah, beda lagi dengan akuisisi. Ada perusahaan yang sudah eksis, berjalan, lalu ada pemegang saham mayoritas baru. Nah, dia mengakuisisi entah dari sisi aset atau share yang pada umumnya. Terjadilah perubahan anggaran dasar. Nah, di sanalah legal status and responsibility based on apa? Based on nominal share. Dari share percentage share yang dimiliki. Nah, ada kewajiban juga dari perusahaan holding. Ya sering kita bilang perusahaan holding tidak peduli, jangan bilang begitu. Karena dia menjadi pemilik mayoritas itu, dia akan jaga terus keuangannya dari segi finansialnya, dokumen-dokumen yang relevan. Controlling by holding company to subsidiary company. Nah, ini juga terjadi di afiliasi company, di grup company. Nah, meskipun dalam perjalanan bisa terjadi juga yang namanya permasalahan-permasalahan terkait dengan dominannya karena mayoritas kepemilikan sahamnya yang dijalankan oleh subsidiary company tersebut. Ya. Karena wajar karena berkepentingan terhadap resiko tadi sesuai resiko yang sudah di-share oleh perusahaan holding. Nah, jadi harus kita bedakan mengenai corporate organization, corporate affiliation, and subsidiary. Perlu kita bedakan. Kalau corporate organization dari sisi struktur organisasi perusahaan, ya memang ada kepemilikan saham mayoritas dari PTA, ya. Dia pemegang saham mayoritas PTB, ya. PTB juga pemegang saham mayoritas PTC. Boleh saja, tapi mereka dalam bingkai satu afiliasi. Nah, tapi PTA pada PTC di sini adalah anak, memang cucu perusahaan. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita harus juga memahami terkait dengan general meeting shareholder atau shareholder meeting yang disebut sebagai RUPS. Apa itu general meeting yang perlu kita pahami terkait dengan annual meeting yang memang wajib dilakukan oleh perusahaan bentuk badan hukum persero. Extraordinary meeting atau rapat-rapat luar biasa. Nah, ini juga penting walaupun ala lumrah lah. Jadi comply to corporate regulation. Saya kira yang umum, tapi perlu saya sampaikan dia adalah comply terhadap peraturan di bidang korporasi. Tentu kita perhatikan juga board of director atau board of komisioner yang terkait dengan organisasi atau
flow dari struktur organisasi, dari organ perseroan tersebut. Nah, ini menjadi problem tadi sudah saya sampaikan. Controlling function by holding company to subsidiary. Apa aja yang dikontrol? Tentu GCG, Good Corporate Governance. Corporate tool, compliance to legal capacity. Ya ini disampaikan aja, ditegur saja. Supaya tidak bertentangan dengan law-nya dan juga Good Corporate Governance GCG. Sustainability, keberlangsungan ya, dari sisi produknya. Ya. Misalnya terjadi problem terhadap aktivitas pelayanan kepada konsumen. Nah, itu perlu kita juga maintaining activity ya terhadap konsumen. Yang hal lain misalnya dengan produksi itu juga penting, dan juga pengembangan ini sangat penting. Nah, hal lain controlling function by holding company itu juga karena ada share located. Ya, ada share yang ditempatkan dan atau ada stok untuk stabilitas harga. Termasuk juga sih saya sebutkan ada know-how. Ya ketika, wah siapa sih yang nggak mau merger dengan PT ABC, udah perusahaannya populer, barangnya murah, ya. Ketika dirasakan enak, ya. Nah ini know-how di sana. Wah kalau naik kendaraan ini aku kurang nyaman ini ya. Takut bannya merucut tahu nggak? Bannya gelinding sendiri. Tapi kok saya kalau naik mobil ini nih, waduh, seperti tuan dan nyonya, gitu misalnya. Nah itu undisclosed information, know-how yang memang ada harganya sampai di titik itu. Produk-produk asing terutama, kenapa kita merasa confident? Mereka bombardir terus iklan-iklan promosinya. Sehingga brandnya makin kuat. Sehingga kalau udah confident dengan satu produk, wah itu know-how itu harganya sangat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari produknya. Gitu. Saya kalau pakai gadget dengan merek yang dari Korea ini, wah merasa nyaman. Padahal buatan Pulau Gadung lebih bagus atau Cikarang misalnya. Ah, buatan Cikarang. Gitu. Kalah sama buatan Cina. Ya, tapi confident dengan brandnya. Itu yang membuat ada harganya. Nanti one day Anda saudara-saudara akan mendampingi korporasi. Akan mendampingi klien, baik itu perorangan ataupun korporasi yang nyaman. Seperti itu. Nah, matters yang ada terkait dengan holding company and its subsidiary. Ya, perusahaan induk dan anak perusahaan. Pertama adalah konflik of interest. Tidak mungkin nggak konflik of interest, saudara-saudara sekalian. Sudah pasti konflik of interest. Orang sudah terjadi akuisisi aja tuh konflik of interest. Kemungkinan adanya benturan kepentingan. Hindari ini kalau bisa, ya, setelah berlangsungnya proses merger akuisisi. Ataupun juga ada transaksi material. Kira-kira apa transaksi material? Jadi ada perusahaan konveksi. Dia tidak mungkin tanpa bantuan benang. Dia tidak mungkin tanpa bantuan bahan pakaian. Itu transaksi yang material. Ya. Sudah pasti. Nah, yang ini perlu dijaga. Di barat warteg nggak ada sego, bubar. Ya.
yang dagangan utamanya nasi. Nah, itu adalah transaksi material yang dipasok oleh perusahaan beras. Nah, lain terkait dengan masalah konglomerasi. Konglomerat, orang bilang. Konglomerat itu orangnya. Konglomerasi tindakan. Boleh nggak saudara-saudara sekalian berkonglomerasi? Silakan. Anda menjadi seorang konglomerat. Tapi menjadi seorang konglomerat itu tidak dengan menghantam sesamanya. Sesamanya itu kompetitornya. Menutup jalur perdagangan. Menjadi predator harga. Mendamping. Wah, susah juga ya. Ya begitu. Nah itu konglomerasi. Karena sudah menjadi anak induk dengan anak perusahaan di sini sudah menjadi konglomerat dia. Tapi dengan mitra usaha lainnya jadi sebagai mitra dengan memotong atau menetapkan harga price fixing. Ini juga ada domination position, ya. Posisi dominan. Apa? Karena kalau misalnya dia perusahaan induk, dia menjadi sangat dominan. Dalam apa? Jangan-jangan mantannya dia menjadi direksi gitu. Mantan kawannya jadi menteri, sama-sama menteri gitu kan. Posisi dominan. Tapi kalau terkait dengan track record-nya cukup bagus, kenapa tidak? Di sini sebagai direksi, di sini sebagai pemegang saham. Nah, itu terjadi. Sudah konflik of interest, posisi dominan juga. Ini ada perubahan Zoom yang baru ini. Laptop-laptop yang sudah tidak kompatibel ini diganggu sama mereka terus. Supaya beli produk yang baru. Itulah kejahatan teknologi itu sebetulnya. Tapi kalau saya pakai handphone karena fiturnya juga udah cukup bagus, bisa. Padahal ini laptop saya ini laptop yang laptop usianya Maret tahun depan ini 10 tahun ini. Ini sudah touchscreen zaman itu juga. Tapi sekarang sudah tidak kompatibel lagi dengan touchscreen yang sekarang. Ini kejahatan teknologi. Kalau dari sisi kita. Tapi kalau dari sisi mereka, kamu bodoh, nggak punya teknologi yang baru. Kira mengikuti terus. Habis kita membayar semua. Kalau nggak pakai Zoom, masa pakainya Google Meet ya? Dia nyaman. Itulah know-how yang harus dibayar. Sebetulnya aplikasinya murah. Nah, power and controlling oleh holding company dari perusahaan induk. Kadang-kadang di sini namanya kekuasaan ya. Kekuasaannya apa? Dari duitnya yang risiko dia taruhkan. Dari kepemilikan saham, karena dari awal mereka memberikan saham itu bertaruhkan risiko yang cukup tinggi. Ya, power and controlling. Fraud, fraudulence, ataupun the breach standar norm. Jadi norma-norma standar kadang-kadang hal-hal yang lazim itu dimatikan atau dikesampingkan. Sehingga karena ada kekuasaan di sini dia bisa ambil aja. Saya pengen juga ini untuk yang kalau ada keuntungan ya untuk jalan-jalan kemana misalnya, ya. Jadi itu terjadi fraud atau ternyata dibelikan untuk dalam unit-unit investasi misalnya sekian miliar, ya. Tapi kan tidak dalam bentuk barang, dalam bentuknya diharapkan ini menjadi keuntungan, padahal gain-nya nanti adalah untuk BOD-nya. Nah ini sering terjadi pelanggaran sehingga kadang-kadang menimbulkan kerugian. Nah tentunya fraudulent ini terkait erat dengan adanya mistake, ya kesalahan-kesalahan ini ya kealpaan ini ya, negligence ataupun offense memang disengaja ya.
Ya, ini perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum atau tortos atau tort, ya. Law of tort atau perbuatan melawan hukum. Istilah tort ini biasanya di Anglo-Saxon, ya. Kita nggak kenal ini, lebih kenal sebagai PMH atau unlawful act, ya. Lebih kenal seperti itu. Tapi di Anglo-Saxon dikenal sebagai konsepnya tortos. Silakan kalau misalnya baca-baca apa namanya referensi. Internal basis method dari corporate holding company. Saudara-saudara sekalian, tentunya untuk dalam rangka merge and acquisition di sini, basic matters yang ada itu adalah pendirian perusahaan tersebut. Jadi company established. Ini dari mana? Dari anggaran dasar dan perubahan-perubahan sampai yang terakhir. Ya, di sini kita lihat, yang kita lihat apa? Yang kita lihat itu adalah artikel asosiasinya ataupun anggaran dasar. Terus kita cek pula terkait dengan source, ya, dari mana aset dan permodalan tersebut. Nah, aset dan permodalan di sini adalah atau kapitalisasi ini, apakah ini dari domestik ataupun dari foreign capital venture atau dari permodalan asing. Lalu kita lihat juga share composition-nya. Oh, ternyata modal asing ini lebih besar, lebih banyak. Nanti kenapa? Kenapa ini menjadi case? Karena ini kan terlihat dari share composition di sini. Komposisinya di sini, waduh, dia sebetulnya tidak ada yang mayoritas nih, ya. Tapi di sini ada 25, 15 atau 35 misalnya. Nah, 35 ini mengendalikan share composition-nya. Memang dia tidak serta-merta dianggap sebagai subsidiary anak perusahaan, tapi menurut holdingnya ini adalah perusahaan. Saya 35% take place share dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam praktek di corporate merger acquisition ini sudah menjadi praktek. Dia tidak menjadi mayority dalam artian terjadinya peristiwa akuisisi, ya, menyebabkan 35% share take place, tapi dari sisi holding, perusahaan holding, dia adalah satu anak perusahaan. Apun ada juga beberapa doktrin yang menyampaikan menjadi holding, if you have more than 50%, 51% minimum. Ya, tapi dari sisi portfolio investment, it's not only 50, jadi tidak hanya 51, tapi juga ketika dia punya sekitar 40 sekian persen take place, itu juga mempengaruhi di pasar, ya, mempengaruhi belanja di apa namanya di pasar modal. Ketika emiten tersebut melakukan transaksi, ada pembeli dan penjual di waktu yang tidak begitu jauh waktunya. Perdagangan dibuka pagi, sore, sedang ditutup, itu harga sudah berubah signifikan, maka mungkin bisa terjadi. Ya. Saya agak bergeser sedikit mengenai capital market, tapi karena masih ada relevansinya. Saudara sekalian, juga terkait dengan mutation of share. Ini menjadi problem. Nah, problem-problem ini adalah sebetulnya muncul ketika biasa seorang legal consultant itu melakukan audit. Nah, audit ini dari mutation of share. Hal-hal kadang-kadang ada sesuatu yang sederhana saja. Sudah melakukan transfer terkait dengan nilai nominal yang akan dimiliki, tapi kenyataannya tidak pernah terjadi share purchase agreement. Tidak pernah terjadi ada perubahan anggaran dasar. Nah, ini menjadi problem. Selanjutnya adalah license and third party interest. Jadi kepentingan pihak ketiga, kepentingan negara, kepentingan pemberi
izin usaha, kepentingan pemberi izin brand, trademark, transfer teknologi. Ini penting karena beberapa hal kita tidak bisa melaksanakan kontraktual ataupun perubahan anggaran dasar without permission. Harus dilakukan persetujuan lebih dahulu. Nah, dalam perjanjian-perjanjian mengenai pengikatan terhadap aset yang pada umumnya adalah mungkin kredit, ya, pinjam meminjam, maka pada umumnya perjanjian tersebut tidak bisa serta-merta dilakukan sepanjang tidak ada persetujuan dari pihak yang berkepentingan ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga operating atau operational license and scope of business kita cek juga dalam anggaran dasar. Penting untuk kita ketahui. Selain itu juga ada change of name, perubahan nama dan alamat perusahaan. Ini sekedar sepele, tapi ini harus dicatatkan dalam sistem administrasi badan hukum loh. Ya. Berubah nama perusahaan itu nggak gampang loh. Harus dulu dilakukan. Berubah nama begitu dilakukan oleh BOD, tidak persetujuan itu ada pelanggaran buat kalau itu perbuatan melawan hukum. Izin saya minum sebentar ya. Baik, makasih telah menunggu ya. Juga apabila terjadi perubahan kewarganegaraan, ya. Karena ada unsur asing dalam satu perseroan terbatas, ya. Itu sudah ada penyertaan modal asing. Ya catat ya, ada unsur asing permodalan, ya berarti itu adalah bentuk joint venture yang mungkin ada modal asing. Whatsoever itu dari Timur Timur, dari Brunei Darussalam itu ya, itu ada modal asing. Kalau perusahaan sebagai pemegang saham di perusahaan Indonesia clear, maka nggak saya masukkan di sini. Change nationality, perubahan warga negara. Karena secara esensi corporate, seseorang itu sebagai naturally person kedudukannya sama, ya, dengan korporasi juga. Dia memiliki berapa share percentage take place. Jadi change nationality of shareholder ini juga harus menjadi checking. Nah, jadi kalau kita lihat, jadi ada shareholder yang pemegang saham di sini, dia holding company, lalu ada subsidiary. Setidaknya subsidiary company itu comply to regulation. Shareholder holding company juga harus memiliki government license, memastikan kepada seluruh anak perusahaan, termasuk juga kepentingan pihak tiga, apapun juga persetujuan dari otoritas. Kepentingan pihak ketiga misalnya apa? Perusahaan tersebut adalah menjalankan 5 lisensi dari luar negeri khusus untuk industri makanan dan minuman. Dia bermitra. Berbeda dengan approval by authority.
Ini terkait dengan izin operasional, tapi third party interest ini penting. Karena perusahaan ini tidak jalan kalau lisensinya dicabut. Ya, perjanjian lisensinya tidak diperpanjang oleh prinsipalnya dari luar negeri misalnya. Jadi ini juga penting. Maka ada perbedaan mulai terlihat kan, ada ini hanya menjalankan brand saja, ini terafiliasi, ini merger, ini akuisisi, bisa terlihat akhirnya. Bisa terlihat ketika kita mengetahui. Kalau kita lihat hanya dari luar saja, lihat ada brand, ada dua tadinya misalnya bank A dan bank B, ya, bukan otomatis jadinya abang-abang, enggak ya. Jadi di sini mungkin tulisannya abang-abang, bank A dan bank B, tapi di dalamnya mungkin terjadi peleburan. Nanti ceritanya panjang lagi nih terjadi kalau misalnya peleburan atau disebut dengan konsolidasi. Tentunya share composition and ownership ini juga penting ya, terkait dengan kepemilikan suatu kepemilikan aset ataupun share ya, stok ya, oleh holding company. Juga penting melihat apa. Jadi tidak saja change of name tapi change scope of business. Ini perlu kita perhatikan juga, tidak mudah untuk merubah atau mendapatkan perubahan dari izin usaha untuk bidang-bidang khusus. Dan juga tidak mudah juga apabila ada unsur asing. Misalnya, tadi ada unsur asing. Nah, unsur asing ini terjadi karena adanya perubahan kewarganegaraan. Maka sejak itu ada modal asing yang ternyata tidak boleh perusahaan itu running. Contoh, money changer. Money changer yang jual orang Arab, orang Cina, orang Malaysia, orang Singapura. Ya mereka menjalankan aja. Tapi sebetulnya itu nggak bisa. Kalau dibongkar mengenai microfinance ini luar biasa. Karena sudah menjadi unsur asing, maka tidak boleh dia bikin money changer. BPR, Bapak Perikatan Rakyat. Begitu ada bentuknya persoalan terbatas. Begitu ada perubahan warga negara, ini ada modal asing. Nah, kemungkinan kita masuk kepada possibility case of dispute dari holding company. Misalnya terkait dengan laporan sengketa atau masalah laporan keuangan. Wah, ini direksi ini tidak bisa dipercaya, maka terjadilah sengketa masalah keuangan. Terus terjadi ketidakpercayaan, distrust. Kasus-kasus yang terkait dengan mengelola dan organisasi. Wah, ini cara mengelolanya ini nggak benar. Makanya terjadi fraud. Makanya karena tidak comply terhadap norma-norma atau standar yang dilakukan. Tidak ada panggilan untuk rups, ya. Kan udah rupsnya udah ngumpul, Pak. Ngopi-ngopi aja semuanya pemegang saham. Tidak bisa seperti itu karena terjadi kealpaan nanti. Yang selanjutnya adalah piercing corporate veil. Nah, ini lebih ini lagi adalah menyingkap tabir perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa diinspeksi, bisa diperiksa. Kalau orang yang diperiksa apa darahnya ya, organ-organnya.
Nah, perusahaan itu diperiksa juga, organ itu diperiksa. Tentu keuangan, tentu aset. Nah, pemeriksaan ini by law ataupun melalui perintah pengadilan negeri. By district court order atau district court adjudication. Possibility dispute holding company and subsidiary. Diskursus kedua. Kemungkinan bisa terjadi lawsuit di pengadilan berdasarkan breach of contract atau unlawful act. Selanjutnya bisa jadi adalah terjadinya possibility dispute resolved by arbitration and or mediation. Ataupun kemungkinan bisa terjadi masalah-masalah karena adanya permohonan kepailitan, ya. Atau yang case yang paling akhir adalah likuidasi. Jadi likuidasi bagi perusahaan induk atau holding company ataupun anak perusahaan. Pertanyaannya, apakah kalau perusahaan induk itu, anak perusahaan itu otomatis bubar? Atau sebaliknya, apakah salah satu anak perusahaan itu menyebabkan perusahaan induk atau perusahaan anak perusahaan yang menjadi bubar? Dalam Undang-Undang Perseroan Republik Indonesia, kenapa saya sebutkan Undang-Undang Perseroan Republik Indonesia, karena yang berlaku itu sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka tidak ada urusan. Sepanjang tidak ada permohonan untuk likuidasi ataupun dalam rangka pembubaran perseroan, perseroan tersebut masih hidup. Berapapun asetnya ataupun dalam kondisi minus. Ya. Likuidasi yang dialami oleh induk perusahaan tidak ada urusan dengan anak perusahaan. Anak perusahaan itu adalah juga badan hukum sendiri. Tapi kalau berdampak sangat berdampak pada perusahaan, terutama dari segi keuangan, dari segi kepercayaan publik, ya. Kalau sudah terjadi distrust, ya public distrust, ya agak sedikit problem perusahaan. Dan juga ada brand-brand yang dia miliki, ya itu pun juga bisa juga menjadi komponen yang problem. Saudara-saudara sekarang, kita sekarang melihat kepada bagaimana sih melakukan corporate merger and acquisition ini. Checking list pertama adalah corporate interest. Ada kepentingan perusahaan atau tidak terhadap praktek merger and acquisition. Yang kepentingan perusahaan dalam mengekspand bisnis atau mencari mitra baru atau mendapatkan permodalan. Yang kedua adalah perlindungan memegang saham minoritas. Saudara-saudara sekalian, memegang saham minoritas itu jangan dianggap tidak ada. Tapi pemegang saham minoritas ini esensinya dia sepanjang perusahaan itu eksis, dia tetap ada. Hanya kepemilikannya dia tidak bisa intervensi terlalu banyak karena keputusannya adalah keputusan pemegang saham utama atau mayoritas. Selanjutnya adalah kreditor. Ingat dalam berusaha, pelaku usaha itu menjaminkan atau mendapatkan pinjaman. Menjaminkan dalam rangka memberikan pinjaman juga bisa. Nah, kreditor ini akan memiliki kewenangan based on approval terhadap praktek-praktek yang dilakukan nanti oleh perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan mitra yang karena akan dilakukan merger akuisisi. Cek lagi perjanjian utang piutangnya.
Karena kita harus perhatikan kreditor interest. Selain itu adalah employee, ya, sumber daya manusia, dan juga terkait dengan hubungan industrial. Wah, dengan ini terjadi penambahan modal juga padat karya nih. Nanti perusahaan yang menerima penggabungan ataupun yang akan mengakuisisi, tadu perusahaanmu ini yang di sini ini menjadi beban kami nanti. Saya minta kurangnya 50%. Ini sudah pasti akan menimbulkan masalah. Karena kalau enggak kan dia akan berhitung dalam setahun itu dia akan memberikan gaji berapa, dia akan juga memberikan keuntungan berapa, bagaimana pengelolaan perusahaan. Ini dari sisi karyawan saja. Berapa karyawan akan pensiun, berapa karyawan kontrak, berapa karyawan karyawan tetap, bagaimana juga yang dengan outsource. Nah, kita harus pikirkan juga mitra bisnis. Nah, mitra bisnis ini adalah dia mensupport, dia memberikan jaminan bahwa memang pasokan terjalin terus. Kadang-kadang mitra bisnis itu lebih berkorban loh. Karena barangnya sudah dipakai, jasanya dipakai, tapi pembayarannya itu lambat. Penyelesaiannya lambat. Hal lain ya terhadap kompetitor. Ya. Dan kita harus patuh terhadap undang-undang anti monopoli atau persaingan usaha dasar. Selanjutnya, checklist berikutnya adalah publik atau masyarakat atau negara terhadap apa? Terhadap government license, terhadap kepentingan konsumen, terhadap produser ataupun terhadap user. Ini adalah checklist corporate merger and acquisition yang saya tampilkan. Kita masuk yang terakhir adalah legal audit dan legal due diligence. Mohon maaf Pak Dekan, waktunya 5 menit lagi. Mohon maaf Pak. Baik, ini saya cepat saja. Dalam melakukan merger, kenapa ini materi ini ada? Dalam melakukan merger acquisition sebagai bagian dari corporate action, perusahaan yang akan mengakuisisi, akan men-take over, membutuhkan informasi yang cukup dari perusahaan yang akan diakuisisi. Perusahaan yang akan menerima penggabungan membutuhkan informasi yang cukup dari sisi aset, dari sisi keuangan terhadap perusahaan yang akan menggabungkan diri. Ya, menggabungkan diri. Nah, kalau akuisisi dia menjadi utama, tapi perusahaan tetap ada. Ini menjadi utama. Yang ini menjadi utama. Nah, sebetulnya legal audit itu basisnya adalah audit itu sendiri. Nah, audit itu pada umumnya adalah keuangan, accounting record, ya, masalah finansial, atau comply with other standard. Nah, comply other standard itu adalah dari sisi legal, dari sisi hukum. Pertama adalah certain legal relationship, jadi suatu hubungan hukum ataupun relasi yang berdasarkan kontrak atau kontraktual atau perjanjian ataupun perusahaan pada umumnya. Nah, legal due diligence ini ya tuh basic situation-nya adalah transaksi yang terkaitan dengan jual beli, involving sales and purchase product and services, ya, ataupun transaksi-transaksi yang terkait dengan corporate action. Nah, kita masuk kepada corporate action. Di sini adalah merger acquisition and partnership atau kemitraan yang dilakukan oleh corporate entities. Nah, ini skemanya.
saudara-saudara sekalian, bahwa kita lihat dari nature of works, ya, dari lingkup pekerjaannya, nature of work dari due diligence ini, legal itu hanya salah satu. Bahwa ada yang lain-lain. Ada legal due diligence, ada tax due diligence, ada financial due diligence, ada commercial due diligence. Legal ini salah satu aja. Ya. Dari sisi klien ataupun perusahaan, kita lihat klien atau perusahaan-perusahaan ini apakah dari sisi mana? Dari si perusahaan yang akan mengakuisisi atau dari perusahaan yang akan diakuisisi? Dari perusahaan yang akan menggabungkan diri atau dari perusahaan yang akan menerima penggabungan? Atau sederhananya adalah perusahaan dari vendor side ataupun buyer side. Ya. Selalu seperti itu. Ya. Perusahaan yang akan mengakuisisi, dia melihat potensial. Dia akan mempertaruhkan risikonya, akan membeli aset. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang memang basisnya adalah mengakuisisi aset, mengakuisisi saham menjadi kepemilikan yang sifatnya mendapatkan keuntungan, gain, lalu juga mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini adalah background legal due diligence, saya kira akan dilakukan tentunya dalam rangka kapitalisasi, investasi, restructuring, ya. Terus LDD juga dilakukan dari factual dokumen, ya, terkait dengan struktur modal dan kepemilikan perusahaan tersebut. Ya. LDD juga dilakukan menurut hukum Indonesia, ya, dan bentuknya adalah report dari sisi rekomendasi dan opinion in legal perspective. Nah, ini limitation of audit, ya, bahwa audit-audit yang dilakukan pun juga sama. Ada 5 komponen audit, ya. Ini pun juga bisa di breakdown sangat banyak, ya, tapi saya sebut 5 aja. Validitas-validitas yang harus diaudit dari praktek merger dan akuisisi, validitas pendirian perusahaannya, modalnya benar atau tidak, kepemilikannya benar atau tidak dari lahan dari yang akan dilakukan merger, terus manajemennya, manajemen perusahaannya seperti apa. Oh, ternyata ini perusahaan keluarga, ya kan, ABS asal Bapak senang pasti dilakukan. Validitas dari operational license, perkembangan izinnya seperti apa, registrasinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kepemilikan dari lahan, dari properti yang dia miliki, termasuk aset-aset yang sifatnya benda berwujud dan tidak berwujud, ataupun intangible asset. Kualitas yang lain apa? Kualitas dari kontrak, validity of agreement made with the third party. Kita lihat apakah ini hal yang penting ataupun ini berdampak kepada pihak ketiga. Yang terakhir adalah possibility whether direksinya, komisarisnya, ya, pemegang sahamnya, apakah ternyata terlibat dalam suatu perkara yang berdampak kepada perseroan ataupun perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi, entah itu di perkara di peradilan umum, private case, ataupun pengadilan niaga, commercial cases, ataupun pengadilan lain, ataupun sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau dispute matter by arbitration. Nah, selanjutnya terkait dengan praktek legal konsultan, terkait dengan legal due diligence ini kepada kliennya, tentu perusahaan yang akan mengakuisisi, terhadap kliennya atau pihak-pihak yang akan bertransaksi, baik itu perusahaan yang menggabungkan diri atau perusahaan yang penggabungan, termasuk kepada publik, ya. Tentunya please be remember that opinion given based on the best knowledge by attorney based on law and regulation. Thank you very much. Saya kembalikan waktu ke Ibu moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan atas paparannya yang memberikan tambahan ilmu buat kita semua, ya, karena ini semakin siang semakin banyak yang nambah nih Pak Dekan. Dari 46 sudah naik 54.
Baik, Pak Dekan izin nih ada 2 pertanyaan ini dari Mbak Fafi, kemudian dari Pak Joy. Ini ada di chat obrolan. Yang pertama terkait dengan izin tanya terkait merger, Pak Dekan, bahwa atau Mbak Fafi bisa bertanya langsung ya Mbak Fafi ya dan Pak Joy ya. Pak Joy ya, silakan ya Pak Joy dan Mbak Fafi, kami persilahkan. Iya, Bu. Mbak Fafi duluan ya. Izin. Di kereta sih, Bu. Singkat aja, Bu. Oke, silakan. Singkat aja, Bu. Jadi gini, kita tahu bahwa proses merger tidak ditujukan untuk monopoli. Nah, bagaimana halnya dengan proses merger yang dilakukan oleh 3 bank syariah pemerintah, yaitu BRI, BNI, dan Mandiri Syariah, di mana proses merger mereka menyebabkan mereka menjadi bank syariah dengan modal yang cukup besar. Apakah ini bisa menjadi monopoli bisnis di bank? Oke. Jadi kurang lebih merger 3 bank ya Pak Dekan. Kemudian katanya kalau merger itu tidak boleh untuk dimonopoli. Tapi kemudian ternyata ada merger 3 bank syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah menjadi BSI. Apakah ini dapat dinamakan monopoli bisnis bank syariah di Indonesia? Sedangkan di tujuan dari monopoli itu ya. Oke, sedangkan monopoli itu tidak dibolehkan di Indonesia dalam peraturannya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Fafi. Kemudian kemudian dari Pak Joy, silakan Pak Joy. Baik, terima kasih Bu Ina. Terima kasih Pak Dekan atas pemaparannya. Jadi gini Pak, sebenarnya ini terkait pengalaman saya sih dalam beberapa hal terkait perusahaan ini, tapi kami lebih banyak bergerak dalam bidang jasa konstruksi Pak. Nah ini kami beberapa kali terkendala dengan proses lelang pekerjaan yang terbentur dengan beberapa aturan yang tidak ditetapkan oleh panitia. Seperti misalnya yang saya katakan di situ Perpres 13 2018 tentang prinsip penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat atau ownership. Jadi maksud saya kalau misalnya ini merger perusahaannya dalam menetapkan pemilik manfaat ini kayaknya kita berbenturan lagi dengan aturan Perpres 13 2018 dan Permenkumham 15 2018 tentang tata cara penentuan pemilik manfaat dalam perusahaan. Yang satu perusahaan aja udah sangat sulit karena diberikan ruang dalam aturan ini untuk orang yang tidak terdaftar di dalam akte notaris atau legalitas standing perusahaan itu juga bisa diangkat sebagai pemilik manfaatnya, Pak. Misalnya ada kriterianya dia bisa mengganti direksi, bisa mengelola manajemen perusahaan, dia memperoleh keuntungan lebih dari 25%, tapi namanya tidak ada di akte notaris. Nah, kira-kira menurut Bapak kiat-kiat seperti apa sih Pak kalau memang ini bisa diminimalisir agar tidak terjadi konflik of interest, Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Baik, terima kasih Pak Joy. Silakan Saya Pak Dekan mohon ya. bantuannya untuk dijawab. Terima kasih. Saya jawab dulu, pertanyaannya bagus-bagus, sangat baik ya. Ya kita lihat memang pemerintah mendirikan BSI. Dia ingin menjadi yang utama dari BRI, dari bank-bank yang sudah eksis. Satu dicatat, BSI sendiri itu sudah menjadi badan hukum sendiri. Saya dari sisi praktek merger dan akuisisinya. Artinya ada penyertaan modal ya dari BRI.
BNI, BRI, dan Mandiri Syariah masing-masing. Meskipun sebetulnya masing-masing entitas, baik BNI, BRI, Mandiri Syariah, tetap dapat difungsikan praktek bank syariahnya. Patut diketahui bahwa BNI, BRI, dan Mandiri itu dalam praktek bank syariah itu juga sudah menjadi badan hukum sendiri. Jadi badan hukum sendiri, ya kalau people say dia sudah menjadi anak perusahaan dari bank masing-masing. Kalau yang terjadi, BSI itu merupakan bentukan baru yang menyampingkan keberadaan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Berarti itu adalah konsolidasi, peleburan. Karena peleburan itu aktiva dan pasifanya melebur menjadi satu. Yang artinya liabilities-nya termasuk asetnya melebur jadi satu. Boleh tidak? Boleh dalam kerangka peleburan. Kita dalam kondisi memiliki anti-monopoly law. Ketika memang terjadi monopoli yang terkait praktek ini menghantam kompetitor lainnya, ya apabila memang ada private bank yang merasa dirugikan. Kenapa? Dari segmentasi konsumennya ataupun nasabah. Nah, kita lihat apakah dalam prakteknya dia menyebabkan persaingan usaha tidak sehat itu dulu. Nah, di Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia, saya katakan Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia, pengecualian itu termasuk adalah suatu korporasi yang milik negara. Itu pengecualian. Pengecualian juga terhadap perusahaan-perusahaan milik negara tidak bisa dipilotkan. Cuman gara-gara nanti sengketa lahan, nanti dipilotkan Pertamina misalnya. Jadi dikecualikan. Nanti kalau kita lihat monopoli, yes. Tapi kita lihat dulu. Menjadi konglomerat boleh nggak? Ini dari sisi konsep anti monopoli boleh. Tapi caranya dengan cara yang halal thayyiban. Di samping juga hukum positif Indonesia ya itu mengecualikan. Karena halalan thayyibannya BUMN itu adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi diselenggarakannya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu untuk rakyat. Kalau terjadi harga lebih murah, ya itu tujuannya menjadi lebih murah. Bukan dianggap sebagai predatory pricing. Atau tanpa ada biaya monthly atau biaya admin. Tapi nanti praktek yang terjadi dia menjadi lebih mahal, itu pemerasan rakyat. Itu perlu Anda kritisi justru. Dia memonopoli, dia memeras juga. Kok malah yang private
institution ya dia punya anak perusahaan yang berkonsepnya syariah juga, kok bisa lebih murah? Begitu jawabannya, Mbak. Ya, Mbak Fafi, thank you. Your response from dari kereta ya. Untuk Mas Joy, tadi praktek seperti ini itu tidak saja di konstruksi. Di bidang lain sama. Tadi saya contoh sebetulnya kalau dari sisi investasi itu yang dilarang malah ketika unsur asing terhadap microfinance. Money changer itu microfinance. Tapi prakteknya, nah, asing banyak masuk. Ya. Apabila ternyata diketahui, ya, person tadi adalah unsur asing sebetulnya. Ini sebetulnya juga bisa membatalkan persyaratan untuk dalam bidding. Ya. Ini kan sebetulnya kan apa yang dilakukan nanti kan memberikan manfaat kepada owners, beneficial owners. Nah, syarat-syarat minimum kan sudah dipenuhi. Tapi dalam praktek bisnis, nomine ini ya, yang mengatur. Nah, kita lihat, saya nggak perlu buka lah. Di beberapa BUMN itu yang ngatur untuk ya, jangankan untuk pasang ini, yang untuk yang bawah-bawah yang mudah-mudah aja itu udah ngatur. Urusan galian, urusan kabel, urusan ini yang setahu. Nah, dia ada di situ tapi tidak ada namanya. Dan pemenangnya itu terus. Benar, Pak. Tapi apabila memang terjadi seperti ini bisa dibuktikan, ya kita bisa ini bahwa ini adalah praktek monopoli yang ditanya oleh Mbak apa tadi? Ya. Mbak Fafi. Mbak Fafi, ya Pak. Persengkongkolan tender. Terjadi tidak? Jadi ada tender sebenarnya bukan tender. Udah ada orangnya, Pak. Itu perbuatan melawan hukum. Tapi ini bisa menjelaskan juga kalau ditanya, Pak, ada nggak peraturan merger itu dilarang salah satu bagian dari komponen legal audit? Tadi sudah disampaikan. Bahwa satu komponen dari merger acquisition ke kompetitor menyebabkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, terjadi posisi dominan atau tidak, jabatan rangkap atau tidak, jadi tapi tidak apa-apa sepanjang memang tidak terjadi penguasaan yang memang menghambat persaingan usaha. Karena tujuannya seperti itu supaya masing-masing bisa berusaha juga, makanya ada free competition. Saya kira itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan atas penjelasan jawaban yang terperinci dari Bapak Dekan kita. Mohon izin mengingat waktu dan keterbatasan sudah lebih dari jam yang seharusnya. Jadi kita langsung tutup saja Pak Dekan. Mohon izin Pak Dekan
untuk dibantu ditutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih atas paparan dari Bapak Dekan kita yang berikan banyak pencerahan terkait dengan materi kita pada hari ini. Salam hangat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan maupun tindakan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dekan.